Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kesha Priscilla Amanda dengan NIM 44210903 dari kelas 444B37. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mata kuliah Corporate Human Relations mengenai analisis gaya komunikasi tokoh. Sebelum itu, saya akan menjelaskan apa itu gaya komunikasi. Menurut salah satu ahli, yaitu Norton, gaya komunikasi merupakan interaksi yang dilakukan oleh seseorang secara verbal maupun nonverbal dalam mempersepsikan sesuatu untuk berinteraksi dengan orang lain. Selanjutnya, ada beberapa aspek gaya komunikasi yang dikemukakan oleh ahli, yaitu Allen. Yang pertama ada dominan, yaitu ketika komunikator lebih dominan dalam berinteraksi dengan orang lain. Dan orang seperti ini cenderung ingin menguasai pembicaraannya dengan orang lain. Lalu yang kedua adalah animated expressive, yaitu ketika seseorang dalam komunikasinya melakukan kontak mata, ekspresi wajah, gestur, dan gerak badan. Lalu yang ketiga adalah argumentatif, ketika seseorang atau komunikator lebih suka berargumen dan lebih agresif dalam pembicaraannya dengan orang lain. Lalu relax, yaitu ketika komunikator mampu bersikap lebih tenang dan bersikap positif, saling mendukung terhadap orang lain dan juga lawan bicaranya dalam komunikasi yang sedang dilakukannya. Lalu atentif, ketika komunikator menjadi pendengar yang aktif, responsif, empati, dan sensitif. Lalu selanjutnya ada impression living, yaitu ketika seseorang mampu untuk memberikan kesan pada pendengarnya ketika berinteraksi dan berkomunikasi. Lalu yang terakhir ada precise, yaitu gaya komunikasi ketika komunikator atau seseorang meminta untuk berbicara mengenai informasi atau sesuatu yang tepat dan akurat dalam komunikasi lisan yang sedang terjadi. Selanjutnya, ada beberapa jenis gaya komunikasi. Yang pertama ada komunikasi pasif, yang merupakan gaya komunikasi ketika individu cenderung pendiam dan lebih banyak mendengarkan pendapat orang lain dan perasaan orang lain dibandingkan dirinya sendiri. Dan tujuan gaya komunikasi ini adalah untuk mencari rasa aman serta terhindar dari konflik dan konfrontasi. Lalu yang kedua adalah komunikasi agresif. Komunikasi ini kebalikannya dari komunikasi pasif. Gaya komunikasi agresif ini cenderung memiliki individu yang lebih mengutarakan pendapat atau mengekspresikan perasaannya untuk memenuhi kebutuhan dan hak-haknya, tetapi dapat menyakiti dan melanggar hak-hak orang lain. Dan tujuan dari komunikasi ini adalah untuk mendominasi dan merasa menang. Jadi, orang yang memiliki gaya komunikasi seperti ini cenderung ingin menguasai pembicaraan dengan orang lain. Selanjutnya, ada komunikasi pasif-agresif, yaitu gaya komunikasi yang menggabungkan gaya komunikasi pasif dan agresif. Dan gaya komunikasi ini terlihat pasif, namun bertindak dengan cara-cara agresif. Dan seseorang yang memiliki gaya komunikasi ini, pada umumnya mereka merasa tidak memiliki kekuasaan. Lalu yang terakhir ada komunikasi asertif, yang merupakan gaya komunikasi ketika seorang individu secara jelas dapat mengutarakan pendapatnya, mengutarakan perasaannya
untuk memenuhi kebutuhannya dan hak dirinya, tetapi tidak melanggar hak-hak asasi orang lain. Dan tujuan dari komunikasi asertif ini untuk memberikan rasa hormat dan menghormati orang lain, sekaligus membuka ruang kompromi ketika hak-hak dan kebutuhannya memiliki konflik atau masalah dengan orang lain. Selanjutnya ada analisis gaya komunikasi tokoh. Di sini saya menganalisis gaya komunikasi dari Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa dan dalam jurnal artikel yang berjudul Gaya Komunikasi Najwa Shihab dalam acara Mata Najwa dalam episode Pura-Pura Penjara, dijelaskan bahwa Najwa Shihab sebagai seorang presenter ketika sedang melakukan wawancara, Najwa Shihab menggunakan beberapa gaya komunikasi yang dikemukakan oleh Norton, seperti argumentatif. Ketika sesi wawancara, Najwa Shihab banyak memberikan argumen kepada narasumbernya. Lalu yang kedua, animated ekspresif. Ketika berkomunikasi, Najwa Shihab menggunakan gerakan tubuh, ekspresi, dan kontak mata pada saat wawancara. Lalu atentif, Najwa Shihab menjadi seorang komunikator yang pendengar yang aktif, responsif ketika melakukan wawancara. Lalu precise, yaitu ketika sesi wawancara, Najwa Shihab fokus pada ketepatan dan keakuratan informasi yang disampaikannya pada konten Mata Najwa. Lalu yang terakhir ada impression living. Najwa Shihab dapat memberikan kesan dengan ciri khasnya sebagai presenter utama pada Mata Najwa. Selanjutnya ada gaya komunikasi nonverbal, yaitu ketika Najwa Shihab melakukan gestur seperti berjabat tangan, menopang dagu, dan mengaitkan atau mengunci jari-jari, dan sesekali mencondongkan badannya untuk mendengar lebih jelas apa informasi yang diberikan oleh narasumbernya. Lalu Najwa Shihab melakukan paralanguage yang merupakan perbedaan nada bicara ketika melakukan wawancara di lapas yang terkesan lebih santai dan berbicara dengan nada rendah, sedangkan di studio Najwa Shihab menggunakan bahasa yang lebih resmi dan serius dengan nada yang menekan untuk mendapat sebuah jawaban dari narasumbernya. Lalu yang terakhir adalah Najwa Shihab mengkomunikasikan pesan yang ingin disampaikannya juga melalui tatapan matanya yang meyakinkan, sehingga Najwa Shihab mendapatkan jawaban dari narasumbernya. Kesimpulan dari analisis ini adalah sebagai seorang presenter dan tuan rumah dari acara Mata Najwa, Najwa Shihab dapat mengkomunikasikan pesannya dengan baik melalui ciri khas dan gaya komunikasi yang dilakukannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.